Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Kita perjalanan dari Makassar dari Jakarta ke Makassar. Subhanallah, indahnya Indonesia. Saya dai, penyebar agama Islam. Bapak di samping kiri ini pendeta penyebar agama Nasrani. Ini Bapak Remon, pengusaha. Bapaknya beliau inilah yang mengurus THT saya. Ya, saya sejak 2004 diurus sama Dr. Boy. Bapaknya beliau Nasrani dan Tionghoa, tapi tidak menjadi persoalan buat kami. Indahnya Indonesia harus merawat persatuan. Kalau ini akur, aman kita cari nafkah. Indonesia akur, aman kita kerja. Indonesia akur, aman kita dakwah. Maka cintai Indonesia dengan memelihara persatuan Indonesia. Ini juga pesawat Garuda, besar betul. Woi, barusan besar betul ini. Biasanya kalau umroh baru pakai pesawat begini. Garuda tetap di hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Gitu dong. Waalaikumsalam juga, Bang Ustadz. Aku suka gaya lu. Seharusnya beginilah contoh anak bangsa yang baik dan benar. Dimanapun kita bertemu, kita saudara di bangsa ini. Kita boleh saja beda pendapat. Kita boleh saja beda keyakinan, beda agama. Tapi ingat, kita satu Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, yang bersatu hati berdiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan negara agama tertentu, ya, tetapi negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya bersatu padu menjadi Indonesia. Selamat pagi, rekan-rekan prajurit Sesta Marga dimanapun Anda berada. Yakinkan bahwa di dalam hati rekan-rekan semua NKRI adalah harga mati. Seandainya dada prajurit itu dibelah, pasti isinya hanya merah putih, tidak ada yang lain. Karena itu bukti kecintaan seorang prajurit terhadap negaranya. Right or wrong is my country. Betul ataupun salah, itu adalah negaraku yang perlu aku bela. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dalam masalah keimanan, Al-Quran mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Di dalam proses toleransi, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan, butuh kedewasaan berpikir, jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane. Kan asu. Aku nganggo bahasamu loh ya. Soalnya kata bocah dalan nih gigi tak rupa-rupa dalan ya. Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% itu Katolik dan Kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya.
kuburan sih? Coba gak juli kijinge. Gatot Nurmantio jenderal waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani, Gus. Iya. Kenapa jenderal? Kok bisa kompak? Iya. Jadi tempat saya itu kiai mengamalkan lakum dinukum aliyadin itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng. Kok orang Islam ada yang meninggal, kita tahlilan, orang Nasrani datang duduk di belakang. Ketika berkatnya datang, kita makan bareng-bareng. Kalau datang Natal, orang Islam itu masak, dibagi orang sekampung, semua agama dikasih. Sebaliknya, ketika Idul Fitri datang, orang Nasrani itu masak nasi dibagi sekampung. Apakah ada masalah? Maafi muskilah, never mind. Kalau bahasamu apa? No what ora popo. Kalau saya pengajian di malam minggu pahing, jamaahnya datang 5.000 sampai 10.000 orang. Istri saya masak nasi bungkus, itu yang bantu teman-teman Nasrani, yang parkir muda-mudi Kristiani. Nggak ada masalah. Coba, maka saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada 2. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam empret kaji. Empret kaji ki mana empret sing dase putih. Bahkan burung gereja biasa masuk ke masjid, nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji yang jarang ke masjid. Maklum, hajingan. Indah gitu loh Pak. Ini loh Indonesia itu. Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Itu bebasnya di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Saya sangat berharap lewat video ini masing-masing kita sadar dan mari bangun bangsa kita sesuai dengan talenta yang kita miliki. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, sebagai muslim bangunlah Indonesia dengan muslim yang moderat. Sebagai seorang Nasrani, bangunlah Indonesia dengan iman yang sejati kepada Kristus. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, intinya bangunlah Indonesia supaya Indonesia semakin jaya, semakin sejahtera. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Dan untuk kaum-kaum otak tumpul, kadrun, perusak bangsa, terorisme, radikalisme yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah atau negara Islam, Anda hengkanglah jauh-jauh dari Indonesia. Jangan engkau rusak Indonesia dengan ideologi-ideologi jahat seperti itu. Karena kami sudah senang dengan Indonesia. Kami sudah dengan Indonesia. Walaupun kami beda, ya, tapi kami sadar kami saling membutuhkan. Tidak ada istilah anti kafir, omong kosong semua. Semua barang-barang yang Anda pakai, yang Anda miliki, semua itu adalah buatan-buatan kafir, ya. Jadi sadar diri, tanpa orang kafir yang kalian bilang kafir, maka kalian tidak akan hidup menggunakan segala macam fasilitas. Jadi semua saling membutuhkan di negeri ini. Tidak usah merasa paling benar sendiri, merasa tidak membutuhkan yang lain. Kita harus saling bergandengan tangan
untuk memajukan Indonesia tercinta. Jayalah Indonesia, NKRI harga mati. Salam berkat bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.